Dalam slide ini, dalam video ini, kita akan membicarakan peran perdagangan internasional dalam perekonomian. Secara umum, peran perdagangan dalam perekonomian sesuai sudah dibahas secara singkat dalam video di season 1. Perdagangan dalam perekonomian itu dapat digambarkan mempunyai peran sesuai tahapan berikut ini, sesuai proses berikut ini. Jadi bahwa dengan adanya perdagangan itu memungkinkan para pelaku ekonomi, dalam hal ini terutama produsen, itu melakukan spesialisasi. Jadi dengan pelaku ekonomi itu tidak hanya mengkonsumsi yang diproduksi sendiri, tapi juga mengkonsumsi yang diproduksi oleh orang lain, memungkinkan masing-masing pelaku ekonomi itu berspesialisasi dalam kegiatan produksi sesuai keunggulan masing-masing, sesuai keunggulan masing-masing pelaku ekonomi. Jadi mereka bisa berspesialisasi, fokus pada kegiatan tertentu. Karena berspesialisasi, maka memungkinkan adanya kenaikan produktivitas. Jadi secara umum, sumber daya di dalam perekonomian itu digunakan oleh pelaku yang memang memiliki produktivitas lebih tinggi, memiliki kemampuan berproduksi lebih tinggi, sehingga bisa lebih efisien. Kemudian karena masing-masing melakukan aktivitas, terutama kegiatan produksi yang lebih efisien, maka semuanya akan diuntungkan, semuanya akan mendapatkan manfaat, sehingga secara total perekonomian itu akan mengalami kenaikan kesejahteraan. Nah, konsep peran perdagangan dalam peningkatan kesejahteraan dalam suatu perekonomian ini nanti di slide-slide berikutnya akan diilustrasikan dalam sebuah model, dalam sebuah contoh untuk menunjukkan pentingnya perdagangan, terutama dikaitkan dengan perdagangan internasional. Untuk membahas peran perdagangan dalam perekonomian, kita akan memulai dengan mengenal sebuah konsep yang penting agar kita mampu menjelaskan peran perdagangan itu, yaitu yang namanya kurva kemungkinan produksi, atau istilah lainnya Production Possibility Frontier, atau di sini nanti seringkali disingkat dengan PPF. Nah, kurva kemungkinan produksi ini pada dasarnya adalah sebuah kurva yang menunjukkan kombinasi jumlah maksimal dua jenis barang. Jadi kita hanya menggunakan dua jenis barang karena secara visual akan lebih mudah kita menggunakan sumbu vertikal, sumbu horizontal. Jadi di sana nanti hanya kita punya kesempatan menampilkan dua jenis barang. Tapi dalam prakteknya tidak harus dua jenis barang. Sebenarnya konsep kemungkinan produksi sebuah masyarakat atau sebuah perekonomian. Saya ulangi, kurva yang menunjukkan kombinasi jumlah maksimal dua jenis barang yang dapat diproduksi secara efisien oleh suatu perekonomian. Nah, lebih jelasnya kita akan lihat ke slide selanjutnya. Kita mulai dengan sebuah model perekonomian. Jadi supaya kita bisa mempelajari sebuah perekonomian dengan rinci, dengan lebih jelas, maka kita buat model. Kita andaikan ada sebuah perekonomian, ini diberi nama desa mandiri, kita akan terutama melihat kemungkinan produksi yang ada di sana. Kita andaikan di desa ini hanya ada dua anggota masyarakat. Ada yang namanya keluarga Beni dan ada keluarga Joni. Jadi kita sederhanakan supaya kita bisa mempelajari bagaimana menanti peran perdagangan. Nah, sementara ini dalam diagram ini kita mengasumsikan belum ada perdagangan. Artinya
keluarga Beni misalnya itu memproduksi susu dan beras sejumlah yang tertulis di sini, tapi karena tanpa perdagangan sekaligus ini juga nanti yang dijadikan dasar untuk menentukan berapa yang dikonsumsi oleh keluarga Beni. Kemudian hal yang sama untuk keluarga Joni. Nah, sebelum sampai ke sana, kita lihat dulu bagaimana kemungkinan produksinya. Sebelum kita lihat konsumsinya berapa, kita lihat produksinya dulu, kemampuan produksinya dulu. Nah, kita lihat di sini, ini misalnya keluarga Joni, seandainya, ini hipotetis ya, seandainya seluruh sumber dayanya Joni, waktu, tenaga, lahan, dan lain-lain yang dimiliki oleh keluarga Beni itu digunakan untuk memproduksi susu, dalam 1 tahun dia bisa menghasilkan 1050 liter susu. Ya, sedangkan kalau sumber daya itu tidak digunakan untuk memproduksi susu, tapi untuk memproduksi beras semuanya, jadi tidak memproduksi susu sama sekali, maka beras yang dihasilkan itu adalah 840 kg. Nah, hal yang sama bisa kita lihat dalam Joni. Joni, kalau semua keluarga Joni, seandainya keluarga Joni itu menggunakan semua sumber daya untuk memproduksi susu, maka dalam 1 tahun bisa menghasilkan 420 liter. Kalau untuk produksi beras semua, menghasilkan 700 kg. Berdasarkan informasi yang kita miliki, kita juga menampilkan di sini rata-rata jam kerja per output. Jadi bagaimana produktivitas masing-masing keluarga ini dalam memproduksi. Kita lihat di sini bahwa untuk keluarga Beni memerlukan waktu 4 jam per liter susu. Jadi setiap 1 liter susu itu kalau dirata-rata dalam 1 tahun itu memerlukan waktu 4 jam. Sedangkan untuk keluarga Joni itu memerlukan waktu lebih lama, ini 10 jam per liter dalam 1 tahun rata-rata. Kemudian untuk beras, keluarga Beni memerlukan 5 jam per kilogram, sedangkan keluarga Joni memerlukan 6 jam per kilogram. Ini gambaran keadaan di desa mandiri yang menunjukkan bagaimana kemampuan berproduksi per tahun. Seandainya sumber dayanya semuanya digunakan untuk susu ini, seandainya semua sumber daya digunakan untuk beras yang ini, sedangkan produktivitas per unitnya untuk masing-masing keluarga itu ini. Sekarang kita lihat berdasarkan informasi ini, kita akan membuat sebuah kurva yang namanya kurva kemungkinan produksi. Berdasarkan data dalam tabel yang sudah kita bicarakan di slide sebelumnya, kita sekarang akan menyusun atau menggambar kurva kemungkinan produksi. Di sini komoditi yang pertama yaitu susu, satuannya liter seperti dalam slide sebelumnya, itu ditampilkan di sumbu vertikal. Kemudian beras ditampilkan di sumbu horizontal dalam kilogram. Nah, tentu saja bahwa kalau kita punya 2 komoditi, tidak ada ketentuan mana yang harus di vertikal, mana yang harus di horizontal. Di sini kita pilih susunya di vertikal, berasnya di horizontal. Meskipun demikian, seandainya kita ingin beras di vertikal, susu di horizontal, tidak masalah, juga bisa dilakukan. Nah, sekarang kita lihat keluarga Beni terlebih dahulu. Berdasarkan informasi di tabel tadi, tabel di slide sebelumnya, kita tahu bahwa
Seandainya semua sumber daya digunakan untuk memproduksi susu, berarti ya beras yang dihasilkan tidak ada atau nol, berarti di sini. Kalau berasnya nol, tadi kita lihat susu yang bisa dihasilkan oleh keluarga Beni adalah 1050 liter per tahun. Jadi titiknya di sini. Sedangkan kalau keadaan dibuat sebaliknya, susu yang dihasilkan nol, sedangkan semua sumber daya digunakan untuk menghasilkan beras. Tadi kita lihat bahwa beras yang bisa dihasilkan adalah 840 kg. Jadi titiknya di sini. Kalau kedua titik ekstrim itu kita hubungkan dengan sebuah garis lurus, jadilah kurva atau garis yang ini. Garis inilah yang diberi nama Production Possibility Frontier untuk keluarga Beni, atau kurva kemungkinan produksi keluarga Beni. Karena pada semua titik, pada titik-titik yang terdapat dalam kurva ini menunjukkan kemungkinan produksi keluarga Beni. Ekstrimnya di 1050 liter susu dan 840 kg beras per tahun. Tapi tentu saja mereka juga bisa memilih titik-titik di antaranya yang menunjukkan berarti misalnya titik di sini misalnya berarti sebagian sumber daya yang digunakan untuk produksi susu, sisanya untuk produksi beras. Jadi semua titik ini menunjukkan kemungkinan yang bisa dipilih oleh keluarga Beni. Misalnya, ya, keluarga Beni itu memutuskan susu yang dihasilkan itu sudah 550 liter per tahun, berarti sisa sumber dayanya, sisa tenaga kerja, sisa waktu, sisa lahan itu bisa digunakan untuk memproduksi beras. Nah, sisanya ternyata adalah berdasarkan data 400 kg beras per tahun, sehingga yang diproduksi oleh keluarga Beni adalah di titik A ini. Karena tanpa perdagangan, apapun yang diproduksi itu juga yang dikonsumsi, sehingga sini ditulis maaf, produksi dan konsumsi keluarga Beni. Jadi keluarga Beni itu memproduksi susu 550 liter, sekaligus ini juga yang dikonsumsi. Memproduksi 400 kg beras, sekaligus ini juga yang dikonsumsi. Di sini. Hal yang sama kalau kita terapkan ke keluarga Joni, maka jadilah kurva yang ini, yang lebih rendah ini. Tadi dalam tabel di slide sebelumnya kita lihat bahwa kalau seluruh sumber dayanya keluarga Joni digunakan untuk memproduksi susu, dalam 1 tahun menghasilkan 420 liter. Sedangkan untuk kalau sumber dayanya digunakan untuk memproduksi beras, maka jumlah susunya 0 dan berasnya 700 kg. Kita hubungkan, jadilah Production Possibility Frontier untuk keluarga Joni atau kurva kemungkinan produksi keluarga Joni. Nah, sekali lagi seperti penjelasan untuk keluarga Beni, semua titik yang ada di sini menunjukkan kemungkinan produksinya keluarga Joni. Nah, keluarga Joni kemudian memilih, dia lebih suka menggunakan sumber dayanya sedemikian rupa sehingga menghasilkan dalam 1 tahun itu 240 liter susu. Sisa waktu, sisa sumber daya, sisa tenaga, sisa lahan, sisa sumber daya yang lain, kalau digunakan untuk produksi beras, hasilnya adalah 300 kg beras. Ini merupakan produksi, ya, sekaligus konsumsi keluarga Joni. Jadi keluarga Joni menghasilkan 240 liter susu, sekaligus dia mengkonsumsinya 240 liter. Menghasilkan 300 kg beras per tahun, sekaligus ini yang dikonsumsi. Demikian tentang kurva kemungkinan produksi. Sekarang kita akan lebih jauh membahas keadaan yang terjadi di desa mandiri, model perekonomian kita. Ini tabel yang ada di 2 slide sebelumnya, ditayangkan ulang di sini karena kita akan lihat lebih jauh. Kita lihat di sini bahwa untuk keluarga Beni rata-rata jam kerjanya
per liter susunya itu adalah 4 jam. Sedangkan keluarga Joni itu perlu 10 jam. Jadi di sini terlihat bahwa keluarga Beni itu lebih unggul dibandingkan keluarga Joni dalam hal memproduksi susu. Perhatikan, keluarga Beni hanya perlu waktu 4 jam, sedangkan keluarga Joni perlu waktu 10 jam. Nah, kita punya istilah dalam ekonomi, dalam keadaan yang semacam ini berarti keluarga Beni itu memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi susu dibandingkan keluarga Joni. Karena ini sekali lagi terlihat keluarga Beni hanya butuh 4, sedangkan keluarga Joni butuh 10 jam. Lalu kalau kita lihat dalam hal produksi beras, hal serupa terjadi. Kita lihat di sini keluarga Beni perlu waktu 5 jam, sedangkan keluarga Joni hanya perlu memerlukan waktu lebih lama, yaitu 6 jam. Sehingga dalam hal produksi beras pun, dalam contoh ini, dalam kasus ini, keluarga Beni memiliki keunggulan, sehingga bisa dikatakan keluarga Beni memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi beras. Karena dia memerlukan input atau memerlukan dalam hal ini waktu yang lebih singkat, dia lebih efisien, perlu sumber daya lebih sedikit dalam memproduksi beras. Jadi yang namanya keunggulan absolut itu dilihat atas dasar berapa input yang diperlukan untuk memproduksi per unit output. Di sini jelas-jelas keluarga Beni unggul secara absolut dalam memproduksi susu maupun memproduksi beras. Nah, tentang istilah keunggulan ada istilah yang lain. Kalau ini tadi keunggulan absolut itu diukur atas dasar berapa input yang digunakan per unit output, kita juga bisa melihat keunggulan itu dasarnya bukan atas dasar berapa input yang digunakan, tapi kita ukur atas dasar opportunity cost yang digunakan. Nah, mengenai istilah opportunity cost, ini sudah dibahas di dalam season 1 dalam seri video tentang ekonomika mikro pengantar ini. Silahkan dilihat ulang apa itu opportunity cost. Sekarang langsung kita terapkan di sini. Untuk melihat opportunity cost dari produksi susu dan beras di desa mandiri ini, yang tabelnya ditampilkan di sini. Ini susu, beras, keluarga Beni, keluarga Joni. Kita lihat ulang di sini. Perhatikan bahwa kalau keluarga Beni memproduksi susu, dia perlu waktu 4 jam per liter. Opportunity cost-nya berapa? Jadi seandainya waktu 4 jam per liter ini digunakan untuk produksi beras, berapa beras yang bisa dihasilkan? Perhatikan, untuk produksi beras dia perlu waktu 5 jam. Jadi seandainya dia memutuskan untuk produksi susu, dia mengorbankan waktu 4 jam. Seandainya 4 jam ini digunakan untuk produksi beras, bisa menghasilkan tidak sampai 1 kg beras, hanya 4/5, karena untuk produksi beras perlu 5, sedangkan untuk produksi susu hanya 4, jadi 4/5. Sehingga di sini ditulis bahwa opportunity cost memproduksi susu bagi keluarga Beni itu adalah 4/5 kg beras. Artinya setiap 1 liter susu itu, setiap produksi 1 liter susu itu mengorbankan produksi beras sebanyak 4/5 kg. Nah, sebaliknya kalau untuk memproduksi beras, kita lihat di sini. Produksi beras bagi keluarga Joni perlu waktu 5 jam. Seandainya 5 jam ini digunakan untuk produksi susu, berapa hasilnya? Nah, lebih dari 1 liter, karena 1 liter hanya perlu waktu 4 jam. Jadi 5/4 jam. 5/4 liter susu yang dikorbankan. Jadi setiap memproduksi 1 kg beras, susu yang dikorbankan untuk tidak diproduksi oleh keluarga Beni adalah 5/4 liter susu. Logika yang sama bisa kita terapkan untuk keluarga Joni. Untuk keluarga Joni, perhatikan, untuk produksi susu 10 jam per liter, sedangkan untuk produksi beras 6 jam per kilogram. Jadi untuk kalau dia produksi setiap 1 liter susu,
Sebenarnya waktu 10 jam ini bisa menghasilkan berapa? Bisa menghasilkan lebih dari 1 kg, karena 1 kg beras hanya 6 jam, jadi 10/6 kg beras. Kalau dibalik, untuk kalau keluarga Joni menghasilkan 1 kg beras, berapa liter susu yang dikorbankan tidak diproduksi? Berarti 6/10 liter susu. Sehingga ini menunjukkan opportunity cost dari setiap kegiatan produksi di desa mandiri ini. Kita lihat di sini, kalau kita bandingkan dalam hal produksi susu, mana yang lebih unggul, mana yang lebih efisien. Tapi pedomannya dari opportunity cost-nya, bukan seperti ini tadi, bukan dari jumlah input absolut yang digunakan. Kita lihat di sini, kalau keluarga Beni produksi susu, dia mengorbankan 4/5 kg beras per liter susu. Sedangkan keluarga Joni mengorbankan lebih banyak ini. Mengorbankan 10/6 kg. Ini hanya 4/5, tidak sampai 1 kg. Ini lebih dari 1 kg, 10/6 kg. Artinya, opportunity cost yang dikorbankan keluarga Beni itu lebih kecil, lebih sedikit. Jadi keluarga Beni ini unggul. Nah, artinya kalau kita karena kita gunakan konsep opportunity cost, berarti keluarga Beni memiliki keunggulan komparatif, bukan lagi keunggulan absolut, tapi keunggulan komparatif dalam memproduksi susu dibandingkan keluarga Joni. Saya ulangi, berarti di desa mandiri ini, keluarga Beni memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi susu. Karena opportunity cost-nya lebih rendah dibandingkan keluarga Joni. Bagaimana untuk produksi beras? Perhatikan di sini bahwa untuk produksi beras, keluarga Beni harus mengorbankan 5/4 liter susu. 1 liter lebih sedikit. Sedangkan untuk keluarga Joni hanya mengorbankan 6/10, tidak sampai 1 liter, 6/10 liter susu. Jadi siapa yang lebih efisien dalam hal opportunity cost? Keluarga Joni. Sehingga keluarga Joni memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras di desa mandiri. Dalam hal ini dibandingkan dengan keluarga Beni. Sekarang kita juga bisa melihat hal yang membedakan keunggulan komparatif dan keunggulan absolut. Perhatikan di sini, dalam keunggulan absolut, dalam suatu konsep sebuah perekonomian yang hanya ada dua pelaku ini, kita lihat bahwa satu pihak, dalam hal ini keluarga Beni, bisa memiliki dua keunggulan sekaligus, baik untuk produksi susu maupun produksi beras. Ini kalau kita melihatnya dari keunggulan absolut. Jadi keunggulan absolut itu bisa terjadi suatu pihak unggul dalam semua hal. Tapi untuk keunggulan komparatif tidak. Di sini perhatikan bahwa kalau keluarga Beni unggul dalam produksi susu secara komparatif, dia menjadi tidak unggul dalam produksi beras, karena produksi berasnya akan lebih efisien bagi keluarga Joni untuk memproduksinya, karena opportunity cost-nya menjadi lebih rendah. Sedangkan itu tidak terjadi di keunggulan absolut. Bukan berarti pasti demikian, bisa saja terjadi dalam contoh yang lain, misalnya keluarga A unggul dalam produksi susu, keluarga B unggul dalam produksi beras. Tapi ini sengaja contoh ini dibuat, satu keluarga itu unggul dalam dua-duanya untuk menunjukkan ini bisa terjadi dalam keunggulan absolut. Tapi tidak demikian untuk keunggulan komparatif. Demikian untuk menjelaskan keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Slide ini hanya untuk meringkas, untuk membedakan keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Jadi, berdasarkan penjelasan di slide sebelumnya, yang namanya keunggulan absolut itu adalah kemampuan menghasilkan output dengan input yang lebih sedikit. Nanti di slide sebelumnya kita akan lihat bagaimana kaitannya dengan perdagangan. Nah, sedangkan keunggulan komparatif itu kemampuan menghasilkan output dengan bukan sekedar input absolut yang lebih sedikit, tapi ini opportunity cost yang lebih sedikit atau lebih
rendah. Ini nanti juga akan kita lihat kaitannya dengan perdagangan. Sekarang akan kita lihat bagaimana seandainya ada perdagangan. Kita lihat di sini ada sebuah tabel. Ini di kolom ini untuk susu, kolom ini untuk beras. Nanti kita akan lihat produksi dan konsumsi. Ini pertama, di baris pertama ini ada Benny, ada Johnny. Sebelum perdagangan, ini pertama yang ditayangkan, yang ditampilkan sebelum perdagangan. Kita lihat di sini bahwa yang dihasilkan oleh Benny itu 550 liter susu dan 400 kg beras. Jadi ini yang dipilih keluarga Benny sebelum perdagangan. Ini yang diproduksi sekaligus yang dikonsumsi sesuai yang sudah kita bahas di dalam kurva kemungkinan produksi di beberapa slide sebelumnya. Untuk keluarga Johnny 240 dan 300. Ini keputusan keluarga Johnny. Nah, kemudian sekarang kita akan lihat bagaimana kalau ada perdagangan. Ini kalau ada perdagangan, kemudian masing-masing akan berspesialisasi. Artinya lebih menggunakan sumber dayanya untuk salah satu produk. Kalau kita terapkan sesuai keunggulan komparatif tadi, kita lihat dalam keunggulan komparatif bahwa keluarga Benny itu lebih unggul dalam produksi susu, memiliki keunggulan komparatif dalam produksi susu. Sehingga di sini Benny lebih fokus memproduksi susu, bukan berarti tidak memproduksi beras, tetap sebagian lahannya untuk produksi beras, sebagian tenaganya untuk produksi beras, dan juga waktunya, tapi lebih banyak ini susu yang dihasilkan. Awalnya 550 jadi 800. Berasnya berkurang karena sumber daya untuk produksi lebih banyak untuk produksi susu, dari 400 kg menjadi hanya 200. Kebalikannya untuk Johnny, karena Johnny itu memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras, maka sumber dayanya lebih banyak untuk produksi beras. Hasilnya jadi 600 kg. Sedangkan untuk keluarga Johnny produksi susunya hanya 60 liter karena sumber dayanya lebih banyak digunakan untuk produksi beras. Ini tetap mengasumsikan produksi susu dan berasnya menggunakan produktivitas yang ada di slide sebelumnya. Artinya produktivitas keluarga Benny dan Johnny dalam produksi susu dan beras ini sebenarnya tidak berubah. Tidak ada perubahan kemampuan menghasilkan susu atau beras per jamnya, tidak berubah. Hanya mengalokasikan waktunya untuk memproduksi susu dan beras dalam waktu yang berbeda. Jadi kita belum memasukkan misalnya setelah memproduksi susu lebih banyak dia jadi lebih pinter, jadi lebih terampil, itu belum dimasukkan di sini. Hanya melihat dampak kalau Benny itu memproduksi lebih banyak susu dan Johnny lebih banyak beras, itu saja. Jadi belum memasukkan dampak lanjutannya. Sekarang proses perdagangannya bagaimana? Sekarang kita lihat di sini. Karena Benny itu lebih banyak memproduksi susu, maka dia bisa sekarang sebagian susu yang diproduksi diperdagangkan, artinya diserahkan ke pihak lain, diserahkan ke Johnny tentu saja karena di sini hanya ada dua pihak. Karena 200 liter susu itu diserahkan, maka ini dikurangi sekarang, diberi tanda negatif, artinya diserahkan ke pihak lain, sedangkan Johnny menerima 200 liter susu. Kebalikannya, kalau ini sebuah negara, ini berarti keluarga Benny itu mengekspor 200 liter susu, sedangkan keluarga Johnny mengimpor 200 liter susu. Kebalikannya untuk beras, karena keluarga Johnny itu produksi beras banyak, lebih banyak daripada yang dia perlu untuk konsumsi, maka ini 240 ini akan diekspor
akan diserahkan ke keluarga Beni, sehingga keluarga Beni karena dia hanya produksi sedikit saja berasnya, maka dia perlu impor sebanyak 240 kg. Nah, setelah perdagangan kita lihat Beni yang dikonsumsi adalah 800 liter, karena dia produksinya 800 liter, dikurangi yang dia ekspor, jadi dia konsumsinya menjadi hanya 600, karena dia produksi 800, yang diekspor 200. Sedangkan keluarga Joni dalam hal susu, dia sebenarnya produksinya hanya 60, tapi dia impor 200, berarti dia total konsumsinya 260. Untuk keluarga Beni dalam hal beras, dia produksinya 200 ini, tapi dia impor 240 sehingga totalnya 440 kg. Kemudian untuk keluarga Joni yang diproduksi 600 tapi sebagian diekspor, jadi berkurang, sehingga yang bisa dia konsumsi adalah 360 kg. Ini konsumsinya tadi, ini produksinya, ini proses perdagangannya. Lalu kita lihat bagaimana berarti perubahannya. Kita lihat perubahannya baik untuk keluarga Beni maupun Joni. Keluarga Beni dalam hal susu itu dia memproduksi 600 liter, mengkonsumsi 600 liter, ini dari sini dia mengkonsumsi 600 liter. Padahal sebelumnya dia mengkonsumsi hanya 550 liter. Sebelum perdagangan itu dia hanya 550, tapi setelah perdagangan 600, berarti ada kenaikan 50 liter susu yang dia konsumsi. Bagaimana dengan keluarga Joni? Dia setelah perdagangan 260 ini, sebelum perdagangan 240, berarti ada kenaikan 20 liter. Bagaimana dengan beras? Beni setelah perdagangan 440, sebelumnya 400, berarti ada kenaikan 40. Untuk keluarga Joni sebelum perdagangan 300, setelah perdagangan 360. Ini dari 300 ke 360, berarti ada kenaikan 60. Kesimpulannya apa? Akibat perdagangan, keluarga Beni dan keluarga Joni itu mengalami kenaikan konsumsi, baik susu maupun beras. Padahal ini kita hanya memasukkan perdagangan dalam pengertian keluarga Beni hanya kemudian memproduksi susu lebih banyak, keluarga Joni memproduksi beras lebih banyak. Kita belum memasukkan kenaikan produktivitas karena Beni dan Joni memproduksi susu dan beras berulang-ulang yang lebih banyak. Belum itu dimasukkan, hanya jadi produktivitas per jamnya masih sama, hanya salah satu berspesialisasi ke produk yang berbeda. Itu saja. Itu ternyata menghasilkan kenaikan konsumsi baik itu Beni maupun Joni. Ini untuk menunjukkan, untuk mengilustrasikan bahwa perdagangan itu bisa menaikkan kesejahteraan baik untuk pihak yang mengekspor maupun pihak yang mengimpor, dua-duanya diuntungkan. Keluarga Beni mengalami kenaikan konsumsi susu, demikian juga Joni, dan juga hal yang sama bisa kita lihat untuk produksi beras. Demikian ilustrasi untuk menunjukkan konsep bahwa dengan spesialisasi melalui pedoman keunggulan komparatif, itu semua pihak bisa diuntungkan melalui perdagangan karena kesejahteraannya dalam hal ini konsumsinya mengalami kenaikan. Kesimpulan lain dari slide sebelumnya adalah yang menimbulkan perdagangan seperti dibicarakan dalam slide sebelumnya tersebut adalah keunggulan komparatif. Jadi bukan keunggulan absolut. Tadi sudah dibahas bahwa karena keluarga Beni itu memiliki keunggulan komparatif dalam produksi susu, maka dia memproduksi susu lebih banyak dan kemudian mengekspor susunya untuk ditukar dengan beras. Kebalikannya keluarga Joni.
Karena keluarga Joni memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras, maka keluarga Joni memproduksi beras lebih banyak, kemudian diekspor ke keluarga Beni untuk ditukar dengan susu. Karena kalau didasarkan pada keunggulan absolut, berarti kan tadi contohnya menunjukkan bahwa keluarga Beni itu unggul baik dalam produksi susu maupun beras. Kalau ini pedomannya berarti semuanya diproduksi keluarga Beni. Sedangkan keluarga Joni tidak memproduksi apa-apa. Itu berarti tidak memungkinkan adanya perdagangan karena Beni unggul dalam segala hal. Ini secara jelas menunjukkan bahwa yang menimbulkan perdagangan itu bukan terutama karena adanya keunggulan absolut, tapi lebih karena adanya keunggulan komparatif. Tabel yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, sekarang akan kita lihat bentuknya di dalam kurva kemungkinan produksi pada diagram ini. Kita ingat kita sudah membahas kurva kemungkinan produksi keluarga Beni dan keluarga Joni. Sebelum perdagangan, keluarga Beni memilih titik A, yaitu menghasilkan 550 liter susu dan 400 kg beras per tahun. Keluarga Joni memilih sebelum perdagangan ya, 240 liter susu dan 300 kg beras per tahun. Kemudian dalam tabel tadi ternyata setelah perdagangan konsumsi beras dan konsumsi susu masing-masing keluarga itu mengalami kenaikan. Kenaikan itu terjadi karena ternyata masing-masing keluarga kemudian berspesialisasi. Ini kita lihat dalam perdagangan keluarga Beni produksinya pindah ini, tidak lagi di A, sekarang pindah ke titik yang baru ini, titik yang hijau ini. Dia memproduksi lebih banyak memproduksi susu 800, sedangkan beras yang diproduksi berkurang menjadi hanya 200 padahal sebelumnya 400. Demikian juga keluarga Joni. Semula di B, sekarang bergeser nih ke kanan, dia lebih baik karena dia memiliki keunggulan komparatif dalam produksi beras. Dia lebih banyak produksi beras di 600 kg beras, susunya hanya 60. Untuk keluarga Beni tadi, karena dia memiliki keunggulan komparatif produksi susu, dia lebih banyak memproduksi susu di sini. Nah, karena sekarang dia produksi lebih banyak, maka bisa ekspor susu. Karena keluarga Joni lebih banyak produksi beras, dia bisa ekspor beras. Sehingga sekarang akibat akhirnya, sesuai sudah kita bahas pada tabel di slide sebelumnya, sekarang keluarga Beni konsumsinya tidak lagi di A, tapi naik di A aksen. Ini pada titik yang lebih tinggi daripada kurva kemungkinan produksi. Artinya, semula titik A ini tidak mungkin dicapai tanpa perdagangan. Tapi dengan perdagangan, si keluarga A ini bisa memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi ditunjukkan dengan konsumsi yang lebih tinggi. Semula ini tidak mungkin dicapai ini dengan kurva kemungkinan produksi yang ini. Artinya sumber dayanya tidak mungkin. Tapi dengan perdagangan ini menjadi sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari A ke A aksen. Konsumsinya semula hanya 550 liter susu dan 400 kg beras, sekarang menjadi 600 liter susu dan 440 kg beras. Hal yang sama, yang serupa terjadi pada keluarga Joni. Semula di titik B, sekarang di B aksen. Semula B aksen itu tidak mungkin bagi keluarga Joni tanpa perdagangan. Tapi dengan perdagangan menjadi mungkin karena proses ekspor dan impor tadi ada spesialisasi, ada ekspor-impor. Yang dikonsumsi naik dari 240 menjadi 260 susu. Kemudian untuk beras naik dari 300 menjadi 360 kg beras per tahun. Ini untuk menunjukkan bahwa setelah perdagangan, kesejahteraan semua pihak itu mengalami kenaikan. Keluarga Joni naik dari titik B ke B aksen yang semula tidak mungkin. Keluarga Beni naik dari A ke A aksen yang semula tidak mungkin. Ingat tadi sudah kita bahas di tabel, ini hanya dampak seandainya
ada pengalihan kegiatan dari A ke titik hijau ini. Kita belum memasukkan, sekali lagi belum memasukkan kenaikan produktivitas karena keluarga B ini berulang-ulang memproduksi susu, itu belum dimasukkan. Ini hanya mengalihkan saja sumber dayanya. Kalau itu kita masukkan, kenaikan produktivitas karena keluarga ini jadi lebih terampil, maka titiknya tidak hanya di aksen, mungkin A aksen 2 yang lebih ke kanan. B juga begitu, B aksen 2 yang lebih ke kanan. Tapi intinya adalah kurva kemungkinan produksi ini sudah menunjukkan bahwa dengan perdagangan keluarga Beni, keluarga Joni, semua pihak mengalami kenaikan kesejahteraan. Sekarang kita akan bicarakan harga wajar dalam perdagangan. Mengapa seperti dalam contoh tabel terakhir tadi, perdagangan itu bisa tercapai. Tadi kita lihat 200 liter susu yang diproduksi oleh keluarga Beni ditukar dengan 240 kg beras dari keluarga Joni. Mengapa itu bisa terjadi? Apakah itu wajar? Jadi kita bahas harga wajar dalam perdagangan. Nah, pedomannya adalah opportunity cost. Tadi kita sudah tentukan, kita sudah bahas opportunity cost dari produksi keluarga Beni dan keluarga Joni. Ini ditayangkan ulang, di copy ke sini. Hanya saja ini sekarang kalau tadi angkanya dalam pecahan, ini dalam desimal supaya nanti lebih mudah untuk dibandingkan. Jadi ini ditayangkan ulang di sini. Tadi kita sudah bahas dalam tabel sebelumnya bahwa keluarga Beni itu berspesialisasi dalam produksi susu, sehingga dia harus membeli beras. Kalau seandainya keluarga Beni itu produksi beras sendiri, berapa opportunity cost-nya? Di sini kita lihat opportunity cost-nya kalau dia produksi beras sendiri itu adalah 1,25 liter susu per kilogram. Jadi opportunity cost-nya kalau dia produksi beras sendiri adalah 1,25 liter susu per kilogram. Sedangkan kalau dia mengikuti perdagangan dengan keluarga Joni, berapa harga yang dia tanggung? Tadi 200 liter susu ditukar dengan 240 kg beras. Itu berarti 0,83 liter susu per kilogram. Artinya dia mendapatkan harga yang lebih murah. Kalau produksi sendiri 1,25, kalau beli atau impor dari keluarga Joni, dia hanya membayar 0,83 liter susu per kilogram. Karena lebih murah berarti itu harga yang masuk akal, harga yang wajar. Artinya keluarga Beni akan bersedia. Di sisi lain kalau kita lihat dari keluarga Joni, apakah itu harganya wajar? Kalau dia produksi susu sendiri, kita lihat di sini dia opportunity cost-nya adalah 1,67 kg beras per liter. Sedangkan kalau dia beli dari keluarga Beni, berapa? 240 kg beras ditukar dengan 200 liter susu. Berarti harganya hanya 1,2 kg beras per liter. Lebih murah berarti. 1,67 melawan 1,2. Berarti lebih murah. Maka ini keluarga Joni akan bersedia. Harganya cukup wajar. Artinya apa? Selama bagi keluarga Joni itu harganya lebih murah, dia akan mau membeli. Demikian juga keluarga Joni. Sehingga di sini ditulis harga dalam perdagangan yang bisa diterima suap pihak adalah kalau harganya itu lebih rendah daripada opportunity cost seandainya dia produksi sendiri. Atau secara umum kita bisa buat kesimpulan, kalau kita melihat dua sisi, selama harga dalam perdagangan itu berada di antara opportunity cost kedua belah pihak, maka perdagangan itu bisa terjadi. Artinya dalam contoh tadi memang harga perdagangan 0,83 itu sekedar contoh. Kalau misalnya diubah menjadi 0,81, 0,84 atau 0,8 yang selama masih di antara opportunity cost kedua belah pihak, itu masih sangat mungkin dilakukan perdagangan. Misalnya ini untuk beras. Untuk beras ini 0,83 itu di antara opportunity cost-nya Beni dan opportunity cost Joni. 0,83 kan antara 0,6 dan 1,25, berarti masih cukup wajar. Selama masih dalam rentang antara 0,6 dan 1,25, berarti masih
mau kedua belah pihak itu melakukan perdagangan. Artinya Benny sebagai pembeli merasa 0,83 itu masih lebih murah dibandingkan dia kalau produksi sendiri. Tapi bagi keluarga Joni sebagai penjual, dia mau, karena kalau 0,83 itu masih lebih mahal seandainya masih lebih mahal dibandingkan dia ongkos produksinya yang 0,6 ini. Demikian juga untuk susu. Susu itu 1,2 itu antara 0,8 dan 1,67. Bagi Joni itu masuk akal karena masih lebih murah dibandingkan dia kalau dibandingkan seandainya dia produksi sendiri. Bagi Benny 1,2 itu masih lebih tinggi dengan ongkos produksi dia yang 0,8, jadi dia mau jual. Jadi sepanjang harga itu di antara opportunity cost kedua belah pihak itu akan sangat masuk akal, akan masih memungkinkan kedua belah pihak untuk melakukan perdagangan. Ada insentif untuk melakukan perdagangan. Selanjutnya kita akan lihat dampak perdagangan terhadap kesejahteraan. Jadi bagaimana perdagangan itu bisa meningkatkan kesejahteraan, tapi menggunakan alat-alatnya yang digunakan adalah kurva permintaan penawaran. Pertama, kita akan lihat dampaknya terhadap negara pengekspor. Jadi ini misalnya perdagangannya adalah perdagangan gula. Kita lihat bagaimana perdagangan gula itu menyebabkan perubahan kesejahteraan bagi negara pengekspor. Jadi di sini ada di sumbu vertikal ada harga, sumbu horizontal ada jumlah gula yang ditransaksikan, satuannya juta ton per tahun. Kemudian di sini ada permintaan di dalam negeri pengekspor. Kemudian ini ada penawaran di dalam negeri. Jadi kalau tidak ada perdagangan, kita tahu keseimbangannya perpotongan antara permintaan dan penawaran, yaitu di sini di titik E ini. Titik ini gulanya adalah 3, kemudian harganya adalah 0,2 US dollar per kilogram. Nah, ini keadaan tanpa perdagangan. Kalau ada perdagangan, kita lihat sekarang, misalnya harga internasional yang terjadi, ini tadi kan pasar dalam negeri. Misalnya di pasar internasional harganya adalah 0,4. Jadi pasar internasional itu harganya lebih mahal dibandingkan harga di dalam negeri. Nah, karena harga internasional lebih mahal dibandingkan harga di dalam negeri, apa yang terjadi ini? Kalau ini dipotongkan dengan kurva permintaan dan penawaran yang ada di dalam negeri, perhatikan, kalau dipotongkan dengan kurva permintaan, itu berarti perpotongannya di titik ini. Kalau perpotongannya di titik ini, berarti jumlah yang seandainya pasar itu dibuka, jadi bebas, pasar internasional itu bisa berinteraksi dengan pasar di dalam negeri, artinya harga yang berlaku sekarang adalah harga internasional. Harga internasionalnya adalah 0,4 ini. Kalau harga internasional 0,4, bagaimana reaksi konsumen di dalam negeri? Konsumen di dalam negeri itu akan memintanya menjadi sekarang cuma 1, semula 3 juta ton per tahun, ini menjadi hanya 1 karena harganya lebih mahal. Di internasional lebih mahal, harganya 0,4, konsumen di dalam negeri hanya minta 1. Tapi bagi produsen di dalam negeri, harga yang lebih mahal itu menyebabkan, perhatikan, semula kalau tanpa perdagangan itu yang ditawarkan 3, ini kurva penawarannya ya. Sekarang yang ditawarkan menjadi jauh lebih banyak, menjadi 10,5 jumlah yang ditawarkan. Ya, akibatnya apa? Ini ada selisih antara jumlah yang diminta dengan jumlah yang ditawarkan. Yang diminta 1, yang ditawarkan 10,5. Selisih ini, jadi selisih antara jumlah yang ditawarkan produsen dalam negeri 10,5, yang sedangkan yang diminta hanya 1, itu akan ditawarkan ke pasar internasional. Ini menjadi volume ekspor, ini yang akan diekspor. Jadi yang diekspor itu adalah 9,5. Karena yang ditawarkan 10,5, yang diminta 1, yang 9,5, sisanya itu ditawarkan di internasional atau diekspor menjadi volume ekspor. Jadi sekarang yang terjadi adalah harganya di 0,4 ini di sini, harga internasional. Karena pasarnya terbuka.
Ini yang terjadi di negara pengekspor. Bagaimana dengan surplus? Kita lihat sebelum perdagangan, surplus konsumen, kita tahu surplus konsumen itu segitiga ini, dari sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Ini berarti surplus konsumennya adalah daerah A ditambah daerah B sebelum perdagangan. Tapi setelah perdagangan, apa yang terjadi? Harganya di P1, harga di P1 ini yaitu 0,4 di sini. Yang dikonsumsi dalam negeri itu hanya sedikit sekarang, hanya sampai di angka 1 ini. Berarti surplus konsumen dalam negerinya hanya daerah A. Berarti apa? Konsumen dalam negeri surplusnya turun, semula A dan B sekarang menjadi hanya A. Sehingga di sini ditulis akan merugikan konsumen dalam negeri dengan bagi negara pengekspor. Karena konsumsi dalam negerinya berkurang. Mengapa? Karena harganya naik. Harga naik, yang dikonsumsi lebih sedikit, sehingga surplus konsumen semula A ditambah B sekarang hanya A. Jadi merugikan konsumen negara pengekspor. Tapi bagi produsen bagaimana? Sebelum perdagangan, surplus produsennya kita tahu adalah hanya F ini, hanya F, karena keseimbangannya di E. Harganya 0,2, ini kurva penawarannya, berarti surplus produsennya hanya F. Nah, setelah perdagangan, kita lihat di sini harga internasional 0,4, yang diproduksi menjadi 10,5, harganya 0,4. Bagi produsen, sekarang surplus produsennya meningkat. Semula F sekarang menjadi F ditambah B ditambah C. Sehingga sekarang produsennya diuntungkan, sehingga di sini ditulis dalam bagi negara pengekspor, produsennya diuntungkan karena surplus produsennya semula hanya F, sekarang F ditambah B ditambah C. Bagi perekonomian secara keseluruhan bagaimana? Kita lihat semula total surplus produsen dan konsumen, konsumennya A ditambah B, produsennya F. Jadi semula surplusnya itu A, B, dan F. Setelah perdagangan, konsumennya A, produsennya F, B, dan C. Jadi ada tambahan area C ini. Semula C ini bukan surplus siapa-siapa, tapi setelah perdagangan itu menjadi surplusnya produsen. Sehingga sekarang kesejahteraan totalnya naik sebesar apa? Sebesar area C ini. Sedangkan area B ini peralihan. Semula ini surplus konsumen, sekarang menjadi surplusnya produsen. Jadi surplusnya konsumen diambil alih oleh produsen. Jadi produsennya lebih sejahtera, tapi tidak itu saja. Produsen juga menikmati tambahan kesejahteraan seluas area segitiga C ini. Sehingga secara total kesejahteraannya meningkat. Hanya saja di sini ada peralihan kesejahteraan. Semula surplus produsen hanya F, sekarang menjadi F, B, dan C. Jadi produsennya lebih sejahtera, tapi sekarang konsumennya yang dirugikan karena surplus konsumennya turun dari semula A dan B sekarang menjadi hanya A. Ini yang terjadi di negara pengekspor. Bagaimana dengan negara pengimpor? Nah, tadi untuk negara pengekspor di slide sebelumnya kita sudah lihat bahwa secara total negara diuntungkan karena kesejahteraannya meningkat. Hanya saja ada perubahan distribusi kesejahteraan. Tadi konsumennya dirugikan, produsennya diuntungkan. Yang terjadi sekarang kita lihat untuk negara pengimpor. Kita lihat sebelum perdagangan, misalnya pertemuan antara permintaan dan penawaran di titik E. Sehingga kita lihat harganya itu adalah 1, kuantitasnya adalah 7 juta ton per tahun, harganya $1 per kilogram. Dengan pasarnya dibuka terhadap perdagangan, maka harga yang berlaku sekarang harga internasional. Harganya adalah 0,4 ini. Harganya 0,4. Seperti contoh sebelumnya, harganya 0,4 di sini. Nah, apa yang terjadi sekarang terhadap pasar dalam negeri ini? Kalau harga yang berlaku sekarang 0,4 bukan lagi harga domestik, harga nasional, maka bagi konsumen harganya lebih murah. Ini berarti semula 1 menjadi
0,4. Konsumen tentu saja karena harga lebih murah akan meminta lebih banyak. Sekarang yang diminta adalah 12. Semula hanya 7 ini, sekarang jadi 12. Ini jumlah yang diminta dalam negeri. Bagaimana dengan produsen? Produsen tentu saja tidak suka kalau harga lebih murah. Yang ditawarkan bagi negara ini sekarang yang ditawarkan hanya 2,5. Karena semula harganya 1 menjadi 0,4. Produsennya tidak suka, dia tawarkan lebih sedikit, 2,5. Nah, sekarang kita lihat ada selisih antara jumlah yang diminta dengan yang ditawarkan. Yang diminta lebih banyak, yang ditawarkan sedikit. Nah, selisih ini, kesenjangan ini harus dipenuhi dari pasar internasional. Ini harus diimpor. Jadi volume impornya ya selisih ini sebanyak 9,5. 12 dikurangi 2,5. 9,5 ini diimpor. Kita lihat bagaimana sekarang dampaknya kesejahteraan. Semula sebelum perdagangan, surplus konsumennya hanya A ini. Hanya area A karena keseimbangannya di E. Selisih antara harga dengan kurva permintaannya hanya di area A. Tapi sekarang dengan adanya perdagangan, konsumennya membelinya tidak hanya sebanyak 7 ini, tapi menjadi 12 karena ada impor. Nah, sehingga surplus konsumennya sekarang ini selisih antara permintaan dengan harga internasionalnya di sini. Sehingga surplus konsumennya A ditambah B ditambah C. Ada kenaikan kesejahteraan konsumen, kebalikannya yang negara pengekspor tadi. Konsumennya lebih sejahtera. Ada tambahan B dan C. Sebaliknya untuk produsen, semula dia kesejahteraannya F dan B. Ini keseimbangannya semula di E, sehingga surplus produsennya adalah F dan B. Sekarang B-nya hilang, karena ini sekarang menjadi surplusnya konsumen. Karena perdagangannya menyebabkan produsen hanya menawarkan sebanyak 2,5. Yang diperdagangkan hanya 2,5 oleh produsen dalam negeri. Sehingga surplus produsennya hanya F. B ini diambil alih oleh konsumen. Sehingga produsennya kesejahteraannya menurun karena surplusnya menurun. Bagaimana dengan kesejahteraan total? Totalnya meningkat. Karena C ini sebetulnya bukan surplusnya siapa-siapa, sekarang menjadi surplusnya konsumen. Jadi secara total negara pengimpor pun lebih sejahtera. Karena ada tambahan surplus bagi konsumen. Sedangkan bagi produsen memang menurun. Jadi kalau kita ringkas, bagi negara pengimpor, kesejahteraan totalnya juga meningkat seperti negara pengekspor tadi. Tapi konsumennya diuntungkan, sedangkan produsennya dirugikan. Kebalikannya negara pengekspor tadi. Kemudian di slide yang ini dirangkum secara ringkas ya berbagai manfaat perdagangan internasional. Tadi sudah ditunjukkan dalam beberapa slide sebelumnya bahwa perdagangan internasional memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan, baik itu negara pengimpor maupun negara pengekspor. Jadi dua-duanya, dua belah pihak. Tapi ada manfaat-manfaat perdagangan yang lain. Di sini diringkas misalnya, jadi ini contoh-contohnya dengan adanya perdagangan maka negara atau masyarakat itu menjadi lebih sejahtera karena jenis barang yang bisa dipilih itu meningkat. Kita lihat saja dalam kenyataan, misalnya kalau kita lihat yang kita konsumsi, dengan adanya perdagangan internasional kita bisa menggunakan berbagai jenis handphone atau smartphone yang diimpor dari berbagai negara. Kita menjadi lebih sejahtera karena bisa menikmati berbagai jenis barang dengan berbagai macam kualitas dan juga mungkin kualitas yang lebih bagus. Demikian juga kalau kita mengkonsumsi makanan, banyak makanan yang impor, sehingga kita lebih sejahtera, punya banyak pilihan. Mengkonsumsi alat transportasi dan lain sebagainya. Tapi bisa juga perdagangan itu bermanfaat karena dengan adanya perdagangan di situ ada persaingan. Persaingannya meningkat. Kalau ada persaingan terbuka peluang masing-masing produsen itu untuk bersaing dalam kualitasnya, meningkatkan kualitas produk. Kalau produknya kualitasnya lebih baik, efisiensinya lebih baik, maka itu berarti menguntungkan konsumen. Konsumennya bisa menikmati barang dengan kualitas yang lebih baik. Kalau tidak ada perdagangan, produsen dalam negeri tidak terpacu untuk menaikkan kualitas. Mungkin itu kualitas
produk tekstil kita, kualitas produk makanan kita, dan juga barang-barang yang lain. Kemudian kita juga konsumen itu bisa menikmati manfaat dari perdagangan, karena dengan adanya perdagangan skala produksinya bisa meningkat. Kalau kita lihat misalnya produsen sawit di dalam negeri bisa mengekspor ke luar negeri, itu berarti skala produksinya akan meningkat. Kalau skala produksi meningkat, terbuka peluang biaya rata-ratanya akan turun. Kalau biaya rata-rata turun, terbuka peluang harga yang lebih rendah. Itu berarti menguntungkan konsumen dan juga untuk barang yang lain. Misalnya barang manufaktur juga demikian. Kalau itu misalnya kita mengekspor televisi, televisinya bisa lebih skala produksinya bisa lebih tinggi, biaya rata-ratanya terbuka peluang untuk lebih rendah. Bukan berarti pasti lebih rendah, tapi itu memiliki peluang untuk biaya rata-rata yang lebih rendah dan harga menjadi lebih rendah. Kemudian kalau kita bicara dalam konteks sebuah negara yang sedang berkembang seperti kita dan juga banyak negara berkembang lain, dengan adanya perdagangan terbuka peluang adanya alih teknologi dalam berbagai kesepakatan perdagangan. Seringkali pada waktu sebuah negara itu mengimpor barang, itu negara pengimpor memiliki kesempatan untuk mempelajari teknologi baru melalui berbagai macam skema, misalnya pelatihan untuk menggunakan teknologi itu, untuk memanfaatkannya dan mengaplikasinya di dalam negeri, dan banyak hal lagi. Itu secara singkat bahwa perdagangan itu membuka peluang kenaikan kesejahteraan bagi negara pengekspor maupun pengimpor melalui banyak hal. Meskipun semua orang tahu bahwa perdagangan itu banyak manfaatnya, bisa memberikan manfaat bagi negara pengekspor maupun pengimpor semua pihak, tapi banyak juga halangan atau hal-hal yang bisa mencegah terjadinya perdagangan internasional atau menurunkan perdagangan internasional. Di sini ditampilkan beberapa hal sebagai contoh secara singkat saja, hal-hal yang bisa menjadi alasan atau penyebab halangan perdagangan internasional. Misalnya, keinginan untuk melindungi produsen di dalam negeri. Seringkali negara atau pemerintah punya kebijakan ingin melindungi produsen di dalam negeri. Tadi kita lihat bahwa perdagangan itu bisa saja menyebabkan atau merugikan produsen. Kalau itu merugikan produsen, berarti muncul alasan bagi pemerintah untuk melindungi. Ya, misalnya kalau dianggap produsen di dalam negeri itu masih dalam tahap sangat awal, masih skala produksinya masih terlalu kecil untuk bersaing, maka bisa muncul alasan bagi pemerintah untuk melindungi. Sehingga salah satu argumennya misalnya ini infant industry argument, jadi dianggap produksinya masih terlalu awal untuk bersaing, sehingga itu akhirnya ya menghambat negara atau pemerintah melakukan berbagai hal untuk mencegah perdagangan. Atau mungkin alasannya masih serupa dengan itu, terkait ekspor barang yang berteknologi tinggi, tidak ingin teknologinya itu dikuasai oleh negara lain, maka ekspornya dihambat atau dikendalikan atau dikurangi supaya tidak ada alih teknologi, karena ekspor itu membuka peluang alih teknologi ke negara lain. Atau kalau kita memandang bahwa bahan mentah itu perlu dikendalikan untuk keamanan dalam negeri, kita tidak mampu lagi mengendalikan bahan mentah tertentu, maka ekspornya dicegah. Kita ingin mengekspor barang jadi saja, itu kan berarti kita mencegah ekspor, padahal pasar mungkin menghendaki itu diekspor. Nah, tapi karena alasan itu, alasan kepentingan dalam negeri, produsen dalam negeri atau kepentingan nasional, maka ekspornya bisa dicegah atau dikurangi karena kita merasa perlu mengendalikan bahan mentah itu di dalam negeri.
Contoh lain, kalau kita misalnya ingin melindungi tenaga kerja di dalam negeri, kita tahu kalau bagi negara tertentu, kalau itu perdagangannya dibuka, produksi di dalam negeri berkurang karena digantikan dengan ekspor, menyebabkan kesempatan kerja berkurang, berarti untuk industri tertentu ya, industri tertentu tenaga kerjanya yang terserap pasar berkurang, maka muncul alasan atau keinginan dari pemerintah untuk mencegah perdagangan internasional untuk melindungi tenaga kerja di dalam negeri. Lalu bisa juga karena alasan melindungi konsumen di dalam negeri, misalnya apa? Misalnya kalau produk-produk kesehatan, tidak semua barang masuk di suatu negara itu dengan mudahnya masuk untuk melindungi kesehatan. Misalnya kalau dianggap barang itu membahayakan kesehatan, barang itu mengandung bakteri, barang itu mengandung penyakit, itu dikendalikan. Atau kepentingan budaya, barang itu bisa merusak budaya di dalam negeri sehingga perlu dipilih-pilih, perlu disensor barang yang boleh masuk dan barang yang tidak boleh masuk. Tentu saja contoh ini banyak sekali ya, apalagi berhubungan dengan karya seni atau karya kreatif. Kemudian kalau itu obat-obat terlarang, obat-obat yang bisa merugikan masyarakat, obat-obat yang dianggap narkotika misalnya, itu seringkali juga dikendalikan. Tidak hanya oleh Indonesia, tapi juga banyak negara lain. Kemudian untuk mencegah konsumen di dalam negeri kekurangan suatu barang, untuk menjaga stabilitas pangan di dalam negeri misalnya, maka bisa juga perdagangan internasional itu kemudian dikendalikan atau dikurangi. Masih banyak alasan yang lain, antara lain misalnya keinginan untuk menaikkan penerimaan pemerintah, bisa jadi itu dijadikan penyebab atau alasan untuk mengurangi perdagangan, karena kalau salah satu cara menaikkan menurunkan perdagangan adalah menggunakan instrumen pajak atau tarif. Tarif itu mau tidak mau akan menaikkan penerimaan pemerintah, sehingga bisa dijadikan alasan untuk menaikkan penerimaan pemerintah. Itu contoh-contoh singkat bahwa seringkali muncul alasan atau halangan bagi perdagangan internasional. Tentu saja masih banyak contoh yang lain. Ini di slide selanjutnya masih tentang contoh-contoh itu. Di sini misalnya untuk melindungi keamanan nasional supaya tidak ada ketergantungan pangan. Jadi akhirnya perdagangan internasional dihambat atau impornya dicegah, diberikan tarif, atau supaya tidak ada ketergantungan komponen-komponen atau produk-produk militer terhadap negara lain, atau kita tidak ingin informasi militer kita dikuasai oleh negara lain, atau kalau itu negara memiliki produk militer yang strategis yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan kawasan, mereka mungkin tidak ingin menjual produk militernya ke negara tertentu yang dianggap bisa mengganggu kepentingan militer negara tersebut. Atau hubungannya dengan sumber daya alam, jadi tidak ingin sumber daya alamnya kemudian terlalu berkurang, tidak ingin sumber daya alamnya dikuasai oleh luar negeri, maka itu bisa menjadi alasan dalam hubungannya dengan keamanan nasional. Atau hubungannya dengan kesulitan neraca pembayaran, karena suatu negara mengalami kesulitan neraca pembayaran, misalnya saja terlalu banyak devisa yang keluar, negara itu mengalami kesulitan devisa, maka salah satu cara yang bisa diambil adalah mengendalikan perdagangan, mengurangi impor sehingga devisanya penurunan cadangan devisanya bisa lebih dikendalikan. Atau perlindungan terhadap praktek perdagangan tidak adil, kalau dianggap negara lain itu melakukan perdagangan yang tidak adil, bisa saja suatu negara kemudian melakukan tindakan serupa untuk mengurangi perdagangan. Misalnya kalau dianggap negara lain melakukan dumping produknya,
misalnya dengan cara menjual dengan harga yang lebih rendah, jadi harga internasionalnya dibuat lebih rendah dibandingkan harga dalam negeri, tujuannya supaya bisa membanjiri pasar internasional dengan barangnya, maka itu bisa menimbulkan tindakan balasan oleh negara lain. Atau kalau sedang ada perang dagang, satu negara ingin menguasai perdagangan di negara lain, dibalas negara yang lainnya lagi, dan sehingga muncul perang perdagangan. Atau kalau sedang ada pelanggaran kesepakatan perdagangan, kalau ada pelanggaran ya berarti itu bisa munculkan tindakan balasan yang akhirnya bisa berupa perang dagang atau berbagai macam halangan perdagangan yang lain, misalnya tarifnya dinaikkan, ada kuota tertentu, ada syarat tertentu, harus ada sertifikat tertentu atas barang yang diimpor dan sebagainya. Kemudian misalnya untuk kepentingan perlindungan lingkungan, misalnya biasanya kalau ada binatang langka itu tidak bisa diekspor, ada kayu tidak bisa diimpor atau tidak diekspor ke negara tertentu karena dianggap mengganggu kelestarian lingkungan, atau kalau ada limbah industri, ada sampah, seringkali negara ingin mencegah sampah itu diimpor ke negara tersebut, dan masih banyak lagi contoh-contoh berbagai alasan yang bisa menimbulkan atau mencegah penurunan perdagangan. Seperti sudah kita bicarakan di slide sebelumnya, ada berbagai cara bisa dilakukan untuk menghambat perdagangan. Bisa itu menggunakan tarif impor, tarif ekspor, bisa menggunakan kuota, bisa menggunakan syarat-syarat tertentu, syarat sertifikasi, dan banyak lagi. Nah, di slide ini dibahas salah satunya, yaitu tarif impor. Misalnya, suatu negara menerapkan tarif impor. Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian kalau ada tarif impor? Misalnya ini pasarnya sama dengan beberapa contoh sebelumnya. Di sini ada pasar gula, ya, pasar gula di negara pengimpor. Di sini misalnya kita lihat keseimbangan dalam perdagangan internasional tanpa tarif. Ini sesuai contoh yang kita bahas pada beberapa slide sebelumnya. Harganya di 0,4 di sini, ya, harga internasionalnya ini berarti kuantitas yang ditawarkan produsen adalah ini 2,5, yang diminta konsumen adalah 12, sehingga volume impornya adalah 9,5. Surplus konsumennya adalah ini areanya, ya, ini permintaan, ini harga yang berlaku 0,4, berarti surplus konsumennya adalah A ditambah B ditambah C ditambah F ditambah G ditambah H ditambah J. Jadi segitiga ini yang saya tunjukkan ini surplus konsumen. Sedangkan surplus produsennya hanya kecil saja, area K ini, karena ini penawarannya ini di sini, harga yang berlaku di sini K. Nah, bagaimana sekarang kalau ada tarif? Misalnya pemerintah memandang kasihan produsennya, sehingga penyerapan tenaga kerja dalam negeri kurang, perlu dilindungi ini produsen dan tenaga kerja dalam negeri, maka ditetapkan tarif. Misalnya tarifnya ditetapkan 0,3 US dollar per kilogram. Akibatnya harga yang berlaku di dalam negeri, harga domestiknya semula sesuai harga internasional, sekarang menjadi naik 0,3, dari 0,4 menjadi 0,7 di sini, karena gara-gara ada tarif. Bagaimana dampaknya sekarang? Kita lihat bahwa bagi produsen itu berita bagus karena harganya naik. Karena harga naik, dia tawarkan lebih banyak, jadi 4,75. Bagi konsumen itu tidak menyenangkan karena harganya lebih mahal. Semula konsumen minta 12, sekarang hanya minta 9,5 konsumen dalam negeri. Sehingga selisih antara jumlah yang diminta dan yang ditawarkan sekarang menjadi lebih kecil. Hanya 4,75, ingat sebelumnya adalah 9,5. Jadi volume impornya sekarang berkurang. Impornya turun, semula 9,5 menjadi hanya 4,75. Gara-gara ada tarif. Bagaimana dampaknya terhadap surplus konsumen? Kita lihat semula adalah surplus konsumennya ini segitiga yang saya tunjukkan ini. Berarti A ditambah B ditambah C ditambah F ditambah G ditambah H ditambah C. Sekarang ingat harganya yang berlaku 0,7. Jadi surplus konsumennya hanya A, B, dan C.
Sehingga surplus konsumen yang hilang mana? F ditambah G ditambah H ditambah J ini hilang. Semula milik konsumen, sekarang bukan lagi milik konsumen. Sehingga di sini ditulis merugikan konsumen kalau ada tarif impor bagi negara pengimpor. Bagaimana bagi produsen? Produsen semula surplusnya hanya K. Sekarang menjadi, ingat, harganya sekarang 0,7. Jadi konsumen produsen dalam negeri memproduksi 4,75 di sini. Sedangkan harganya 0,7, berarti surplus produsennya K ditambah F. Jadi produsennya diuntungkan sebesar area F ini. Area F ini semula milik konsumen, sekarang diambil alih oleh produsen. Ya, sehingga produsennya mendapatkan K ditambah F. Nah, bagaimana dengan G, H, dan J? G, H, dan J ini semula adalah surplusnya konsumen. Sekarang bagaimana? H ini apa? H ini adalah volume impornya 475. Kalau ini kita kalikan dengan tarif, ini menjadi besarnya penerimaan pemerintah dari tarif. Jadi ini semula surplus konsumen, sekarang dimiliki oleh pemerintah, diambil alih oleh pemerintah menjadi penerimaan pemerintah. Jadi akan menaikkan penerimaan pemerintah sebesar H ini, atau volume impornya 4,75 juta ton per tahun dikalikan tarifnya 0,3 kg, 0,3 US dollar per kilogram ini, berarti ini menjadi penerimaannya pemerintah. Jadi sebenarnya tidak sepenuhnya hilang, hanya beralih dari semula ini surplus konsumen, sekarang menjadi penerimaan pemerintah. Toh kalau itu naik menjadi penerimaan pemerintah, kalau pemerintahnya efisien, itu akhirnya menjadi kesejahteraan masyarakat juga, dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk belanja, berbagai macam bentuk belanja. Tapi bagaimana dengan area G dan J? G dan J ini semula juga surplus konsumen, sekarang menjadi apa ini? Tidak menjadi surplus siapa-siapa, tidak menjadi penerimaan pemerintah. Jadi ini G dan J ini betul-betul hilang. Betul-betul semula surplus, sekarang hilang, bukan menjadi surplusnya siapa-siapa, bukan milik siapa-siapa. Sehingga G dan J ini bisa dipandang sebagai deadweight loss, atau pengurangan kesejahteraan bagi masyarakat secara total akibat adanya tarif impor. G ini kalau kita lacak lebih jauh, ini kita lihat perubahan dari 2,5 ke 4,75. Jadi ini adalah penurunan kesejahteraan dalam hubungannya dengan produsen. Sedangkan yang ini, yang J ini dari 12 ke 9,5. Kalau hubungannya dengan konsumen ini, artinya semula konsumen dalam negeri itu bisa menikmati 12, sekarang menjadi 9,5. Jadi ini penurunan kesejahteraan karena jumlah barang yang bisa dikonsumsi di dalam negeri berkurang dari 12 ke 9,5. Karena sedangkan yang G ini hubungannya dengan produsen. Tentu saja bukan karena produsen memproduksi lebih banyak, tapi karena produsen itu sekarang menyebabkan atau memberikan harga yang lebih tinggi menjadi 0,7, yang akhirnya ini menjadi sesuatu yang merugikan konsumen juga. Jadi G ini lebih merupakan penurunan kesejahteraan karena harga yang lebih tinggi, harganya lebih tinggi dari 0,4 menjadi 0,7. Atau secara total penurunan kesejahteraan itu karena apa? Karena jumlah barangnya lebih sedikit dan harganya lebih mahal. Sehingga G dan J ini adalah deadweight loss, penurunan kesejahteraan bagi masyarakat secara total di negara ini karena adanya tarif impor di negara pengimpor. Kemudian seperti di slide-slide sebelumnya, untuk penutup, untuk slide penutup saja, di sini ditampilkan beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk mereview pemahaman kita tentang materi yang baru saja kita bicarakan. Bisa dibaca, bisa coba untuk dijawab, yang jawabannya sudah ada di slide-slide sebelumnya. Silakan digunakan sekedar untuk kita sebenarnya sudah paham belum, untuk refleksi kita. Seandainya kita belum paham, ya berarti perlu belajar ulang,
perlu melihat videonya lagi atau membaca bukunya yang terkait ekonomika mikro pengantar. Terima kasih.